Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Teman-teman, kita seringkali melihat bahwa orang yang mengalami kecemasan ini banyak yang sebenarnya dasarnya itu adalah terlalu berpikir terlalu keras ya. Jadi seringkali mereka ini adalah pekerja-pekerja keras, orang-orang dengan kepribadian tipe A, di mana mereka ini sangat seringkali ya diminta untuk berpikir secara tepat, cepat, dan sempurna. Nah, sayangnya kita tahu bahwa ternyata tidak semua orang tuh punya kapasitas yang sama. Ya, banyak di antara kita mungkin yang di awal di dalam karir kita, di usia-usia emas kita, 30-an, 40-an, itu kita mampu mengandalkan diri kita untuk mengatasi masalah-masalah dengan cepat, tepat, dan sempurna tadi. Tapi sayangnya, seringkali di dalam perjalanan hidup kita, ternyata beban ini terlalu berat, ataupun kita kurang istirahat. Karena banyak ya di antara kita ini kalau melihat perspektif saat ini, perspektif modern, kita tuh terlalu, apa ya, kalau kita bilang tuh mudah ya mengambil segala kesempatan yang ada, tapi kita lupa bahwa kita punya kapasitas yang kurang. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara hal tersebut, mesti harus pelan-pelan. Dan memang ada beberapa keadaan yang tidak memungkinkan ya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua bekerja di dalam lingkungan yang memerlukan ekstra cepat, karena kalau enggak nantinya kelibes sama yang lain dan teman-teman bisa kehilangan pekerjaan. Jadi resiko ini selalu akan ada. Namun bagaimanapun yang paling penting buat kita adalah menyeimbangkan semampu kita. Karena kalau bukan kita yang menyeimbangkan, teman-teman nggak bakalan bisa. Contohnya gini ya, masalah tidur saja yang paling sering ya saya menjadi concern saya. Karena saya sendiri merasakan semakin bertambah usia, di usia sekarang udah 44, itu biasanya saya merasakan untuk mendapatkan tidur yang baik itu benar-benar perlu usaha gitu ya. Tidurnya harus teratur polanya, kemudian tidak boleh berisik, nggak boleh terlalu banyak berpikir yang berat-berat sebelum tidur, olahraga juga nggak boleh di malam hari gitu ya, makan dan minum nggak boleh terlalu kenyang karena takut bloating segala macam. Jadi kalau begitu, cara kita untuk mengelola hal yang bisa mendukung kesehatan jiwa kita seperti tidur pun itu perlu suatu proses yang cukup panjang gitu ya. Dan ini mungkin nggak disadari sama beberapa teman-teman semua. Lain daripada itu adalah bagaimana kita bisa tahu apa yang sedang kita alami ini sebenarnya sudah mengganggu kita. Ya, jadi gini teman-teman, kalau ketika saat teman-teman itu sedang bekerja, ya Bapak Ibu sedang bekerja luar biasa gitu ya, untuk mengejar karir, mengejar kesempatan yang belum tentu datang, tender yang terus-terusan ada atau segala macamnya. Ketika teman-teman berasa overwhelming ya, kelelahan yang luar biasa sampai beberapa hari ya, misalnya lebih dari 1 minggu, berarti itu saatnya teman-teman perlu istirahat dulu atau slowing down lah setidaknya kalau nggak istirahat ya. Kalau bisa delegasikan tugas sebagian besar kepada teman yang lain supaya bisa menurunkan tense-nya dulu atau tegangannya dulu. Yang kemudian harus diperhatikan juga adalah bagaimana kondisi ini akan berlangsung ke depannya. Sering saya bertanya kepada pasien ketika saya sudah berada pada tahapan pengobatan awal, sekitar 1-2 bulan pengobatan anti cemas pada pasien, saya tanya sebenarnya, apakah menurut Anda potensi untuk berulang ini ada karena lingkungan Anda bekerja atau berusaha? Jadi apakah stres itu bisa menimbulkan kembali gejala-gejala kembali, gangguan kejiwaan itu juga harus kita kenali. Karena kalau enggak, nanti kita akan lost gitu. Jadi seolah-olah, kayaknya saya bukan deh begitu. Tapi kemudian taunya, ternyata begitu gitu. Nah ini yang mungkin perlu dipahami nih sama teman-teman semua. Karena ketika kita berhadapan pada situasi terapi pengobatan untuk masalah gangguan cemas misalnya, seringkali teman-teman kan berharap cepat beres gitu ya. Dan kita juga pengennya seperti itu pasti. Tapi sayangnya, seringkali kekacauan proses pikiran ini tidak bisa segera beres gitu ya.
Karena ketika teman-teman datang ke dokter jiwa ataupun ke psikolog dengan masalah cemas, berarti cemas itu sudah berat banget dan sudah lama sebenarnya. Dia nggak mungkin tiba-tiba baru semalam terus dia pergi ke dokter jiwa gitu. Nggak begitu ya. Makanya tadi saya bilang ketika teman-teman mengalami kondisi ini lebih dari 1 minggu, maka teman-teman berupaya dulu untuk slowing down dulu. Kalau enggak nanti begitu lagi. Nah, kalau bisa memang, kalau bisa nih ya, dan memang rela gitu ya, teman-teman harus belajar untuk mengurangi tens itu sendiri, ya, dengan cara membatasi. Ya, kalau bisa ya, saya juga nggak anggap semuanya teman-teman bisa. Saya bisa gitu ya, mengurangi dengan mengurangi pasien, membantu pasien untuk jauh lebih stabil dengan uh, cara yang nggak lama pengetemu pasien mungkin saya 20 menit sampai 25 menit. Kalau pasien baru 25 menit, kalau pasien lama 20 menit paling lama. Kenapa? Karena menurut saya yang paling penting adalah diagnosis klinis dan suportifnya itu. Psikoterapi suportifnya itu yang saya harapkan. Jadi ketika kita udah nggak berbincang lagi tentang obat dan gejala, kita berbincangnya tentang bagaimana kita ke depannya nih. Dan dalam 20 menit itu saya kira itu cukup. Ya, bahkan beberapa orang seringkali tidak terlalu interest untuk membicarakan hal tersebut. Ya, kenapa? Karena mereka anggap, ya percuma lah dok, orang saya masih kerja di situ, stres saya masih sama, cara mengelolanya juga saya susah gitu. Nah, ini memang salah satu faktor yang paling penting ya teman-teman. Karena seringkali kita sudah cukup capek dan akhirnya menyerah gitu. Sudahlah, saya nggak mau terlalu pusingin dok tentang apa yang ada di dalam hidup saya, biarkan aja lah, saya nggak peduli gitu. Nah, sebenarnya ini bukan cara yang tepat juga ya, karena bagaimanapun kita mesti sedikit banyak berupaya menetapkan jalan ya gitu ya. Kalau cuma teori doang percuma, karena memang nggak guna gitu ya di teori itu. Jadi seringkali orang berpikir bahwa situasional hidup kita itu bisa berbeda-beda, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengatasinya dengan mulai belajar. Mulai mengambil langkah, ya. Itu penting banget, ya, karena cuma baca teori doang percuma. Berapa banyak buku yang Anda baca, Anda bisa berteori di depan orang, seperti saya misalnya. Tapi kalau saya nggak lakukan, Anda bisa bertanya balik gitu. Kalau saya misalnya dengan alasan misalnya ingin membantu pasien lebih banyak, saya praktek di 3 tempat. Maka teman-teman akan bertanya, dah dokternya sendiri nggak menjaga kesehatan jiwanya gitu ya. Makanya saya tidak terlalu banyak tempat prakteknya. Atau misalnya ada dokter yang mengatakan, Anda harus jaga berat badan ya. Jangan terlalu berat badannya karena Anda diabetes misalnya. Tapi dokternya sendiri gendut gitu ya. Dan gendut itu kan nggak tiba-tiba. Ya, gemuk itu nggak tiba-tiba ya teman-teman. Obesitas itu nggak tiba-tiba. Dia berjalan. Sehingga ketika orang nggak menyadari bahwa beratnya udah 100 kilo, itu berarti ada yang salah tuh dengan pikiran dia. Karena dia lupa gitu, aware atau lupa sadar terhadap kondisinya sendiri. Jadi sama aja seperti masalah kejiwaan. Ketika seseorang itu lupa sadar terhadap keadaannya sendiri, maka yang terjadi adalah problem-problem yang mungkin tadi kita bicarakan. Nah, kembali lagi saya ingin mengingatkan bahwa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar, adalah satu kunci yang mungkin sebagian orang mengatakan, alah itu cuma 3 kata aja dok. Tapi jangan salah ya teman-teman. Ketika kita berbicara tentang keikhlasan, kita berbicara tentang kerelaan hati, tentang kerendahan hati, bagaimana kita menerima apa yang ditakdirkan, itu sebagaimana apa adanya, tanpa kita protes, tanpa kita kesel, tanpa kita merasa ada yang salah dengan takdir kita, tidak menyalahkan orang lain atau apalagi Tuhan gitu, dalam kondisi seperti itu. Dan kesabaran memang perlu, karena segala sesuatunya nggak ada yang fast, nggak ada yang cepat. Ketika teman-teman minta pengobatan yang cepat dan segera, nggak ada ya sebenarnya, semuanya itu perlu proses. Begitu juga kehidupan kita, maka perlu proses belajar ketika kita ingin mencapai sesuatu yang berbeda, adanya perubahan perilaku, perubahan pikiran, dan perubahan perasaan, agar kita menjadi jauh lebih baik lagi. Dan yang satu adalah kita harus tetap sadar. Sadar ini yang seringkali saya ingatkan, karena being mindful, being aware, being sadar atau menjadi sadar di dalam kondisi ini adalah sangat penting agar kita menyadari hidup kita ini apa adanya. Jangan sampai kita nggak sadar gitu sebenarnya tuh kita kenapa mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat ya buat teman-teman, dan jangan lupa untuk tetap menjaga diri baik-baik. Ikhlas, sabar, dan sadar, mantra kita bersama. Mudah-mudahan di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu
perhatikan dan laksanakan. Jangan lupa, jangan cuma teori, tapi juga praktek. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.